Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak soleh dan soleha. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat selalu, dan mudah-mudahan kita semua terhindar dari COVID-19. Amin ya rabbal alamin. Baik, hari ini kita kembali lagi belajar pendidikan agama Islam dengan sistem belajar di rumah ataupun sistem daring. Adapun materi kita pada hari ini yaitu beriman dengan kitab Allah yang membawa ajaran terpuji. Namun sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Mudah-mudahan dengan berdoa tadi kita mendapatkan ilmu yang berkah dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu agar anak-anak Bapak di rumah mampu memahami makna diturunkannya kitab-kitab suci Allah kepada rasul-rasulnya sebagai implementasi rukun iman. Baik anak-anak soleh dan soleha, sebelum kita melanjutkan materi hari ini, Bapak akan menanyakan materi kita minggu lalu. Apakah anak-anak di rumah masih ingat pelajaran kita minggu lalu? Ya, minggu lalu kita sudah belajar Asmaul Husna. Ada 4 yang kita pelajari, yaitu Al-Mumit, Al-Hayyu, kemudian Al-Qayyum, dan Al-Ahad. Apakah anak-anak di rumah sudah ingat? Ya, mudah-mudahan anak-anak Bapak di rumah masih ingat pelajaran kita minggu lalu. Baik, masuk kita hari ini dengan materi beriman dengan kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membawa ajaran terpuji. Anak-anak di rumah tahu tidak apa arti iman? Ya, iman itu artinya adalah percaya, yakin dengan sepenuh hati. Jadi beriman kepada kitab Allah artinya meyakini, mempercayai sepenuh hati bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitab-kitabnya kepada Rasulnya melalui malaikat Jibril dan disampaikan kepada umatnya. Sudah paham ya makna iman kepada kitab Allah? Baik anak-anak soleh dan soleha, adapun kitab-kitab yang Allah turunkan, minggu lalu kita sudah pelajari ada 4 kitab yang Allah turunkan kepada Rasulnya. Yang pertama, kitab Zabur. Anak di rumah tahu arti Zabur? Secara bahasa, Zabur itu berasal dari bahasa Arab. Zabur disebut juga dengan istilah Mazmur. Dalam bahasa Ibrani disebut dengan Zimra, yang artinya nyanyian ataupun puji-pujian. Nah, di dalam Islam Zabur termasuk salah satu kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kaum Bani Israel. Zabur itu diturunkan kepada Nabi. Ada yang tahu anak-anak Bapak di rumah?
Ya, kitab Zabur itu diturunkan oleh Allah kepada Nabi Daud alaihi salam. Di dalam kitab Zabur ada beberapa isi kandungan. Yang pertama, nyanyian kebaktian untuk memuji Tuhan. Jadi di dalam kitab Zabur itu menjelaskan tentang pujian kepada Allah, kepada Tuhan. Dan yang kedua, nyanyian perorangan sebagai ucapan syukur kepada Tuhan. Dan yang ketiga, ratapan jamaah. Dan yang keempat, ratapan dan doa individu. Dan yang terakhir, nyanyian untuk raja. Nah, itulah isi kandungan yang terdapat dalam kitab Zabur. Kitab yang kedua adalah Taurat. Kitab Taurat, anak-anak di rumah tahu kitab Taurat diturunkan kepada Nabi siapa? Nah, kitab Taurat itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa alaihi salam. Taurat ini menggunakan bahasa Ibrani. Baik anak-anak soleh dan soleha, kitab Taurat juga memiliki isi kandungan. Ada beberapa isi kandungan yang terdapat dalam kitab Taurat. Yang pertama, menghormati dan mencintai Allah. Dan yang kedua, menyebut nama Allah dengan hormat. Dan yang ketiga, mensucikan hari Sabtu. Dan yang keempat, hormati ibu dan bapak. Yang kelima, jangan berbuat zina. Yang keenam, jangan mendekati perbuatan zina. Yang ketujuh, jangan mencuri ataupun jangan berdusta. Dan yang kedelapan, jangan mengambil hak orang lain. Itulah isi kandungan yang terdapat dalam kitab Taurat. Kitab yang ketiga yang Allah turunkan adalah kitab Injil. Anak-anak di rumah tahu tidak kitab Injil diturunkan kepada Nabi siapa? Ayo, kitab Injil diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Isa alaihi salam. Nah, kitab Injil juga memiliki pokok-pokok ajaran di dalamnya atau memiliki isi kandungan. Ada 3 isi kandungan dalam kitab Injil. Yang pertama, kitab Injil itu menjelaskan bahwa kelak akan datang Nabi terakhir yang bernama Muhammad. Jadi di dalam kitab Injil sudah dijelaskan bahwasanya akan datang Nabi terakhir yang bernama Muhammad. Dan isi kandungan yang kedua, perintah untuk kembali mengesahkan Allah. Jadi di dalam kitab Injil juga menjelaskan tentang mengesahkan Allah. Dan yang ketiga, di dalam kitab Injil itu ada membahas tentang menghapus beberapa hukum dalam kitab Taurat yang tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Kitab yang keempat yang Allah turunkan namanya Al-Quran. Al-Quran, ada yang tahu anak-anak bapak di rumah arti dari Al-Quran? Apa itu Al-Quran? Nah, Al-Quran berasal dari bahasa Arab. Secara bahasa artinya adalah bacaan. Namun secara istilah, Al-Quran itu adalah wahyu Allah, kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril dan diturunkan secara berangsur-angsur dan disampaikan kepada umat muslim dan berpahala bagi umat Islam yang membacanya. Di dalam Al-Quran juga memiliki isi-isi pokok kandungan. Adapun isi pokok kandungan dalam Al-Quran itu yang pertama,
mengatur tentang akidah, yaitu mengatur tentang bahwasanya kita harus wajib percaya bahwasanya Allah itu Maha Esa. Tidak ada duanya. Dan yang kedua, di dalam Al-Quran itu juga menjelaskan tentang ibadah. Di dalam Al-Quran juga menjelaskan tentang ibadah. Seperti puasa, zakat, salat, haji, sedekah, dan lain-lain sebagainya. Di dalam Al-Quran itu semua dibahas. Dan yang ketiga, di dalam Al-Quran itu menjelaskan tentang akhlak. Di dalam Al-Quran dijelaskan tentang akhlak. Akhlak terpuji, bagaimana akhlak yang tidak terpuji. Di dalam Al-Quran dijelaskan. Dan yang keempat, di dalam Al-Quran itu menjelaskan tentang hukum-hukum. Baik itu hukum tentang hukum makruh, haram, mubah, dan lain-lain sebagainya. Dijelaskan di dalam Al-Quran. Dan yang kelima, di dalam Al-Quran itu menjelaskan tentang peringatan. Peringatannya seperti apa? Di dalam Al-Quran kalau kita membaca Al-Quran sering kita temukan nanti di dalam Al-Quran itu, barang siapa yang berbuat kebaikan maka dia akan mendapatkan surga, dan barang siapa yang mengerjakan keburukan maka dia akan mendapatkan neraka. Nah, itulah peringatan-peringatan yang dijelaskan di dalam Al-Quran. Dan yang keenam, di dalam Al-Quran itu menjelaskan tentang sejarah. Nah, kalau kita membaca Al-Quran, kita akan menemukan tentang kisah-kisah nabi-nabi, orang-orang soleh, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, di dalam Al-Quran itu menjelaskan tentang dorongan untuk berfikir. Nah, ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk selalu berfikir. Karena di dalam Al-Quran juga Allah sudah sampaikan, afala tatafakkarun, apakah kamu tidak berfikir. Baik anak-anak soleh dan solehan, itulah materi kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini dapat dipahami dengan baik dan benar. Amin ya rabbal alamin. Banyak maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.